Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan membahas fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah kedudukan hadis sebagai sumber hukum Al-Quran, hukum Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, semua umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasulullah adalah sumber dan dasar hukum Islam setelah Al-Quran. Dan umat Islam diwajibkan mengikuti dan mengamalkan hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum pokok syariat Islam yang tetap, dan orang Islam tidak akan mungkin bisa memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali dengan kedua sumber Islam tersebut. Seorang mujtahid dan seorang ulama pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan mengambil salah satu dari keduanya. Banyak kita jumpai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran, yang wajib diikuti dan diamalkan baik dalam bentuk perintah maupun larangannya. Dan uraian di bawah ini merupakan penjelasan secara rinci tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dengan mengambil beberapa dalil baik nakli maupun akli. Dalil Al-Quran. Banyak kita jumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk diwajibkan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Di antaranya adalah ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allah liyazaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamidal khabitha minat tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim, yang berarti Allah sekali-kali tidak akan memberikan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik atau mukmin, dan Allah sekali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jika kamu beriman kepada dan bertakwa kepadanya, maka bagimu pahala yang besar. Quran Surah Al-Imran ayat 179. Adapun dalam ayat lain, firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yukfaru al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah Nisa ayat 136. Dari gambaran ayat-ayat seperti ini menunjukkan betapa urgennya kedudukan penempatan kewajiban taat kepada semua yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, dan perlu diketahui bahwa cara-cara penyajian Allah seperti ini hanya diketahui oleh orang-orang yang menguasai bahasa Arab dan memahami ungkapan-ungkapan serta pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalamnya, yang akan memberi masukan dalam memahami maksud ayat tersebut. Dan dengan demikian dapat diungkap bahwa kewajiban taat kepada Rasul Muhammad SAW dan larangan mendurhakainya merupakan suatu kesepakatan yang tidak diperselisihkan oleh umat Islam. Dalil hadis yang menyuruh kita untuk meyakini bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam. Mari kita pahami dari salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup.
Di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda, Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyhi. Yang artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Imam Malik. Nah, saat Rasulullah ingin mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi penguasa di negeri Yaman, terlebih dahulu dia diajak dialog oleh Rasulullah. Bagaimana dialognya? Bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan padamu suatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'az menjawab, saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasulnya bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah? Mu'az menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dapat mendapatkannya di dalam sunnah Rasul? Mu'az menjawab, saya akan berijtihad dengan mendapat pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakang Mu'az seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan suatu yang Rasul kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Oke, dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan bahwa fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyinna tamassaku biha wa addu 'alaiha. Yang artinya, wajib bagi sekalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis-hadis tersebut atau hadis di atas kita anggap cukup untuk menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib. Sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran. Kesepakatan ulama atau ijma. Seluruh ulama Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum syariat Islam yang wajib diikuti dan diamalkan karena sesuai dengan dikehendaki oleh Allah. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum syariat Islam. Dan sepakat orang-orang Islam dalam mempercayai dan menerima mengamalkan semua ketentuan yang terkandung di dalam hadis. Ternyata sejak Rasulullah masih hidup, sepeninggalan beliau semenjak masa Khulafaur Rasyidin hingga masa-masa kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga sekarang, tidak ada yang mengingkarinya. Banyak di antaranya mereka yang tidak ada yang mengingkarinya. Banyak di antara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi bahkan mereka menghafal, memelihara dan menyebarluaskan kepada generasi selanjutnya. Mari kita menengok peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam pada masa sahabat. Antara lain dapat diperhatikan peristiwa berikut ini. Yang pertama, pada saat Abu Bakar radhiyallahu an dibaiat menjadi khalifah, ia dengan tegas berkata, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut menjadi orang bila meninggalkan perintahnya. Ada pula pada saat Khalifah Umar di depan Hajar Aswad, ia berkata, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya sendiri tidak melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan sudi menciummu. Ada lagi pada saat pernah ditanya kepada Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar masalah ketentuan sholat safar dalam Al-Quran, ia menjawab,
Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu, maka sesungguhnya kamu berbuat sebagaimana duduknya Rasulullah SAW. Saya makan sebagaimana makannya Rasulullah dan saya sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Nah, itulah dari beberapa contoh peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam pada masa sahabat. Yang selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam. Dengan demikian antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itu, kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan atau bayan keumuman isi Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaika dzikra litabayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar Al-Quran ini dapat dipahami oleh manusia. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menerangkan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya kepada mereka melalui hadis-hadisnya. Oleh sebab itu, hadis Rasulullah mempunyai fungsi sebagai penjelas bayan. Al-Quran itu bermacam-macam. Imam Malik bin Anas menyebutkan 5 macam fungsi, yaitu bayan at-taqrir, bayan at-tafsil, bayan al-ba'ts, bayan at-tashri'. Nah, sedangkan Imam Syafi'i menyebutkan 5 fungsi, yaitu bayan at-tafsil, bayan at-taqsih, bayan at-ta'yin, bayan at-tashri' dan bayan al-nasak. Dalam Ar-Risalah ia menambahkan dengan bayan al-isyarah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan 4 fungsi, yaitu bayan al-ta'kid, bayan at-tafsir, bayan at-tashri' dan bayan at-taqsih. Agar masalah ini lebih jelas, maka di bawah ini kita akan membahasnya dengan satu persatu. Nah, yang pertama ada bayan at-taqrir, atau disebut juga dengan bayan al-ta'kid dan bayan al-itsbat. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah memperkuat dan mengokohkan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Ada juga bayan at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir yaitu kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan atau rincian dan tafsiran terhadap Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau masih global, memberikan persyaratan atau batasan takyid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak dan mengkhususkan atau mentahsis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Ada juga bayan at-tashri'. Yang dimaksud bayan at-tashri' adalah memunculkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapat di dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokok atau asal saja. Abbas Mutawalli Hamadda juga menyebutkan bayan ini dengan zaid ala al-kitab al-karim, tambahan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW dalam segala bentuknya, baik yang
qauli, fi'li maupun takrir berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat atau yang tidak diketahuinya dengan menunjukkan bimbingan dan menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanyaan para sahabat. Baik, mungkin sudah cukup materi kita yang kita bahas pada materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.